Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, Ice ya, manusia es salju ya. Ice Network ini memang ada apa dengan Ice Network? Ya, detailnya developer yang tahu. Kita pun bertanya-tanya karena ada beberapa hal yang apa ya, sebetulnya yang pertama jelas tidak sesuai ekspektasi ya. Apa namanya, untuk AIS memang secara oke lah, bisa dikatakan secara formal memang belum mainnet ya, tetapi sudah melakukan listing di beberapa bursa dan open trade. Namun secara apa namanya, target daripada mainnetnya belum seperti itu. Namun sebelum mainnet ini memang ada beberapa metode yang diterapkan oleh AIS, termasuk salah satunya metode sistem burn. Sistem burn ini yang saya perhatikan, memang teman-teman juga mungkin tahu ya. Jadi kadang-kadang kita telat klik dibakar koin kita ya, telat dikit klik dibakar. Jadi kayak apa ya? Ya itulah aturan mereka, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi baru ini sih. Yang lain saya perhatikan tidak ada burn, sistem burn seperti itu. Ini burnnya burn yang memang dikategorikan dengan sistem punishment kepada pengguna. Ini yang apa namanya, banyak dikeluhkan oleh pengguna daripada atau penambang daripada AIS ini ya. Ya itu hak mereka juga sih sebetulnya. Jadi ya kita hanya bisa ngikutin dan tidak bisa bagaimana karena memang komentar-komentar daripada developernya ini ya lumayan keras juga nih. Dari awal juga dulu kan sempat saya singgung tuh di apa namanya. Ya artinya ya beginilah, kalau memang fokusnya di bursa ya, tidak mengutamakan utilitas daripada produk dan lain sebagainya, ya emang resikonya seperti itu ya. Dan value juga luar biasa ya, terjun. Tapi whatever, kita hanya bisa menjalankan saja. Ketika pun telat di burn ya monggo ya, kita tidak bisa bagaimana kembali ke disiplin kita masing-masing. Kalau kita disiplin nggak telat ya nggak dipotong ya, nggak dibakar koin kita. Tapi kalau misalkan memang apa namanya, kita disiplin ya nggak dibakar, kalau telat ya dibakar kan gitu ya. Baik teman-teman, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait AIS juga, regulasi ke depan seperti apa dan bagaimana, karena ada yang dalam hal ini mungkin ya, hal ini kalau saya melihat efeknya kepada pengguna daripada AIS ini kurang baik lah ya, pandangannya kurang bagus karena beberapa aturan yang diterapkan. Dalihnya dari dulu kan nggak pernah berubah. Kalau developer AIS ini mengatakan bahwa ya kami tidak membutuhkan komunitas banyak, tapi kami membutuhkan apa namanya, dia lebih membutuhkan komunitas yang betul-betul bisa menjalankan daripada project mereka ini. Intinya kan begitu, tervalidasi secara utuh seluruhnya ya, kemudian apa namanya, turut lah ya, menurut kepada aturan yang mereka terapkan. Jadi percuma katanya komunitas banyak juga. Dan waktu itu kan sempet tuh depnya AIS ini mengatakan percuma katanya banyak komunitas seperti Pi kan gitu ya. Tapi nggak apa namanya ya, babla lah ya seperti itu. Tapi ya bagaimanapun ya, walau bagaimanapun kita tetap syukuri saja, karena ini adalah dimana project yang real. Artinya yang real itu yang sudah ada di bursa, listing dan ada harga, tinggal kita mau memperjuangkan atau mau menjalankan atau tidak, itu kembali ke masing-masing teman-teman. Artinya ini kita tidak melakukan deposit, artinya kita penambang gratisan. Mau jalankan monggo, tidak ya udah kan gitu. Ikut aturannya monggo, enggak ya monggo juga ya. Jadi artinya tetap kembali ke masing-masing, walaupun terlebih ini gratisan ya.
ya, nggak deposit, kita nggak menggunakan modal. Jadi kalau misalkan kita sudah merasakan hasil dari Ice Network, ya syukuri saja, udah alhamdulillah. Aturan yang mereka terapkan seperti apapun ya kita terima, karena memang setiap pengembang kripto di blockchain itu mereka menggunakan trik yang berbeda. Sering saya sampaikan di video sebelumnya, menggunakan trik dan metode yang berbeda, tujuannya tetap sebenarnya intinya sama. Semua dev ini menginginkan kripto besutannya itu adalah memiliki value yang stabil, bagus, dan adopsi banyak tentunya, kan gitu ya. Jadi bukan hanya komunitas, tapi daripada utilitas juga, misalkan bursa pada adopsi dan sebagainya, itu semua dev pengennya seperti itu. Namun terkadang market ini memang punya power sendiri. Jadi tidak bisa, walaupun dev menargetkan satu koin $1, bursa juga open coba di $1 misalkan satu token. Tetapi tetap tidak bisa dipatenkan stabil di situ, karena memang kalau kripto itu 100% dipengaruhi oleh volatilitas pasar gitu teman-teman. Jadi ya seperti ini Ice Network dan lain yang sebelumnya juga sama ya. Gitu, beda dengan stable coin. Makanya kan dulu pernah saya utarakan stable coin, unstable coin seperti apa dan bagaimana. Nah, ini golongannya adalah unstable coin karena fluktuasi market lah yang menentukan ya. Oke. Ini ada informasi teman-teman ya. Dari Pindikat CD ini memang salah satu leader daripada ICE juga. Dan dari Ice Network juga diinformasikan bahwa ini yang pertama, rencana verifikasi dihapus. Betul ya teman-teman, ketika aplikasinya sudah diupdate ya silakan cek diupdate, kemudian centang hijaunya itu di username kita paling atas itu nggak ada. Nah, itu nggak masalah sebetulnya. Jadi ini kan kadang-kadang satu hal saja yang nggak ada, yang oleh pengembang mungkin dihapus atau diganti fungsionalitas, suka kadang-kadang ramai gitu ya. Nah, ini rencana verifikasi dihapus ya nggak masalah. Kalau misalkan memang verifikasi dihapus, nanti mau verifikasi ulang, disaring lagi ya pengembangnya dengan aturan yang baru, yaitu monggo-monggo aja, itu hak-hak developer saja. Kita lihat saja nanti ke depan seperti apa ICE ini ya. Kemudian yang kedua, distribusi dimulai setelah kuis dirilis ke semua orang. Nah, berarti untuk sampai saat ini distribusi akan di hold dulu, ditahan dulu sampai ketemu kita kuisnya itu dirilis ke setiap akun. Nah, jadi nanti ini sebetulnya memberatkan juga ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, kita terima saja. Karena kenapa? Karena distribusi ini akan diberikan ketika kita mampu menjawab semua kuis atau pertanyaan yang muncul di akun kita. Nah, informasinya ketika memang tidak lulus. Nah, ini poin yang poin yang ketiga nih, kita coba. Hanya mereka yang lulus kuis katanya yang berhak untuk dibagikan. Jadi kalau yang nggak lulus kuis berarti nggak dapat distribusi. Nah, ini repot juga ya. Kemudian yang keempat, jika manusia salju tidak lulus kuis setelah 3 kali, jadi ada 3 kesempatan nanti. Misalkan kuis ini ada 10 atau ada 20, bahkan kemarin tuh ada 20 kalau nggak salah. Nah, kuis yang sebelumnya dimunculkan di tiap akun yang tidak lolos verifikasi kedua, maka dengan cara jawab kuis. Nah, yang kemarin itu kan, kalau saya kan nggak ngisi karena memang KYC keduanya saya lolos. Tapi ada akun yang nggak lolos KYC kedua, untuk melengkapi daripada akun kedua ini maka diberikanlah kuis, ada notif di akunnya itu, ada notif untuk mengisi. Kemarin itu kalau saya kan nggak sempat mengisi kayak gitu-gitu karena memang mungkin KYC 1-2 saya udah normal dan clear gitu kan, nggak ada problem. Nah, ini sekarang berarti tanpa memandang itu lulus KYC 1 atau 2, tetapi semua akun akan dikirimkan kuis. Jumlahnya kita nggak tahu berapa ya. Nah, hanya mereka yang lulus kuis yang berhak untuk dibagikan ini. Nah, yang keempat itu, jika manusia salju tidak lulus kuis setelah 3 kali, berarti ada 3 kali, misalkan 20, teman-teman bisa jawab 20, tapi ternyata gagal, nggak lolos ya, ada yang salah dari 20 itu, isi lagi, diulang 1-20, masih gagal juga 3 kali. Nah, kalau 3 kali mereka tidak akan bisa menambang katanya, berarti penambangannya akan stop.
tidak bisa lagi mengikuti project ini, sehingga pemotongan dimulai. Nah, dari situlah akun kita dianggap batal, selesai. Ya, akun kita akan dinonaktifkan oleh developer, dan akun kita koin kita, hasil penambangan kita akan dipotong setelah bertahap. Ya, itu pemotongan dimulai katanya. Siap-siap saja begitu. Nah, ini ya nggak tahu. Jadi kalau kalau nanya ke saya, kok gitu bang segala macam, ya saya bukan developer. Ini saya hanya menyampaikan informasi saja bahwa ya begini adanya ya aturannya, bahwa mereka menggunakan penyaringan pengguna dengan cara seperti ini. Nah, saya ada trik-intrik, maksudnya siasat ya, menyiasati teman-teman. Silakan gunakan ini saja untuk mengisi kuis ini. Teman-teman bisa dampingi nanti ketika mengerjakan kuisnya, dampingi dengan dua yang base ya, yang dasar yang disiapkan, yaitu Google sama Translate. Jadi kalau kan handphone tuh multitasking gampang lah ya. Nah, nanti kalau misalkan pertanyaan nggak bisa, ya tinggal nggak ngerti pertanyaannya, tinggal di copy saja, langsung translate dulu. Setelah di translate, nanti jawabannya bisa cari di Google lalu jawab. Itu pun ya saya nggak tahu akan di waktu atau tidak, karena biasanya ada waktu, tapi ya tergantung kecepatan gerak tangan teman-teman aja. Itu siasat yang ya dasar lah, sederhana, karena walau bagaimanapun kita kan harus paham ya, pertanyaannya pasti bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia ya kan, karena bahasa global. Nah, jadi nanti Translate sama Google disiapkan saja. Itu sih siasat yang saya sampaikan buat teman-teman. Karena ya kalau kayak gitu taruhannya adalah akun teman-teman nonaktif ya, akan berhenti penambangan dan dipotong. Ya artinya diambil koinnya, dibakar terus. Lama-lama habis ya sudah, wassalam kan. Gitu. Tapi whatever ya, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya mengikuti saja dan cari peruntungan lolos nggak nih ya, kayak gitu aja lah. Ya sama, saya juga walaupun koin saya lumayan misalkan, ya kalau memang nggak lulus ya wassalam berarti kan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini informasi 1 Februari 2024, tetapi dinotif ulang ya ke saya tadi pagi, dinotifikasi ketika saya buka untuk blognya. Ini informasinya pembaruan pra-staking katanya. Sekarang Anda dapat menghapus periode dan alokasi pra-staking Anda, atau Anda dapat memperbaharuinya ke nilai yang lebih rendah. Kami juga memperbaiki beberapa bug yang kami temukan baru-baru ini. Nah, ini di staking kan di aplikasi kita ada menu staking teman-teman. Nah, awalnya teman-teman mungkin 100% 3 tahun. Mau staking sekarang berubah. Nah, ini udah bisa sekarang dirubah. Jadi 1 tahun aja, tetapi nggak 100%, 10% misalkan bisa, tetapi kena potongan karena biaya hasil daripada penambangan kita sebanyak 17.000 koin ICE kalau nggak salah. Nah, token ICE lah ya. Wow. Kalau misalkan kita punya 5.000, 6.000 ya nggak tahu potongannya berapa ya. Tetapi yang pasti sebelum-sebelumnya itu memang 17.000 ya. Jadi saya pribadi 17.000. Kemudian ada teman-teman juga ada yang 17.000 sama ya. Jadi pemotongannya seperti itu. Jadi kalau kita rubah stakingnya ya biayanya 17.000 token ICE dipotong. Wow. Mantap bro. Oke lah. Kemudian ini pas staking. Nah contohnya ya saya informasi. Nah tapi sebelumnya ini ada 18 Januari ini saya sampaikan ulang. Memperkenalkan kuis untuk pengguna yang tidak dapat memverifikasi. Nah yang tadi saya jelaskan bahwa yang tidak lolos KYC 2 itu ada kuis tempo hari. Nah untuk kuis yang saya sampaikan tadi, untuk yang akan datang kuis ini beda lagi. Tidak ada hubungannya dengan kuis KYC 2 ya. Tapi kuis ini adalah kuis penentu daripada hidup tidaknya akun kita ke depan. Intinya begitulah. Intinya begitulah. Jadi kalau misalkan kita lolos ngejawab kuis itu, ya akun kita selamat. Tapi kalau kita nggak bisa jawab kuis yang nanti akan muncul 3 kali berturut-turut kita tidak bisa jawab, ya sudah, wassalam akun kita, ya goodbye ICE kan gitu ya. Apalagi bahasanya ya simple aja lah, begitu sederhananya ya. Nah ini yang masalah staking. Nah seperti ini teman-teman, ini staking 1 tahun, ini saya kan 10% ya, staking 10%. Ini saya rubah misalkan nih, saya rubah seperti ini misalkan, saya ambil 0 nggak sampai, ini 0% dan ini tahunnya saya artinya nggak mau staking 0 aja semua. Ini bisa
Nah, tinggal di remove aja, di remove, tapi ada biayanya, yaitu tadi pemotongan 17.000 token AIS ya yang sudah terjadi. Tapi entahlah, kalau mungkin apakah ngikutin jumlah token saldo kita atau bagaimana, teman-teman silahkan dicek aja. Tetapi ketika pun mau dibalikin ke awal, maka koinnya akan kembali ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya dari sini nih, misalkan sudah 00, tapi saya balikin lagi ke 1 tahun 10%, token kita akan balik lagi, 17.000 itu akan kembali lagi masuk ke saldo lagi gitu teman-teman. Nah ini saya juga diinformasiin sama teman-teman di grup bahwa itu balik lagi, ternyata oh benar, saya coba cek diulang balik lagi gitu. Kalau saya memang dari awal nggak pernah berubah ya, 1 tahun 10% udah, karena kita kan lihat project itu project yang memang dalam staking juga kita harus punya pertimbangan ya. Kita analisa projectnya ya, kemudian kita bisa ambil kesimpulan nilai sendiri daripada project itu sendiri, penilaian kita seperti apa, baru kita ambil keputusan staking kita berapa banyak. Setiap project saya seperti itu, artinya kita lihat nih platformnya, kita lihat depth-nya, kita lihat progresnya ke depan, project ini bagaimana nih prospeknya ke depan. Kalau misalkan kita ambil kesimpulan setelah kita analisa, ya kita tentukan staking kita. Kalau misalkan kita cukup 6 bulan atau cukup 1 tahun atau mau 3 tahun, berapa persen yang kita staking gitu ya. Itu kembali ke teman-teman lah, kita kembali masing-masing ya. Apalagi yang saya sampaikan, udah itu aja paling ya. Jadi intinya AIS tetap menambang seperti biasa, kita tinggal menunggu daripada quiz yang akan diluncurkan. Nanti ada notifikasi ke setiap akun pengguna AIS Network. Oke lah, ini antara apa ya bahasanya, lucu ya, antara hidup dan mati ya nanti muncul quiz itu. Tapi ya Allah alam ya, saya juga nggak tahu teman-teman ya, saya nggak mau bagaimana, tapi yang jelas nanti mungkin ada quiz yang perlu kita isi ya, kita isi aja ya. Oke itu aja teman-teman, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.